Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Lombok Timur mulai hari ini. Di Sekolah Dasar Negeri 2 Sekarteja, ratusan siswa antusias menjalani vaksinasi. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sekarteja, Kecamatan Selong, Lombok Timur ini antusias mengikuti vaksinasi merdeka dari Polres Lombok Timur. 158 siswa kelas 2 hingga kelas 6 menjalani vaksinasi dosis pertama. 58 siswa yang divaksin ini. Kecuali kelas 1 tidak divaksin karena dia sudah melaksanakan bias tadi secara bersamaan, sehingga jumlah yang divaksin ini 158 siswa. Pemda setempat telah mengajukan 150.000 dosis vaksin Sinovac untuk kebutuhan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Sementara ketersediaan dosis vaksin saat ini hanya 1.200 dosis. Berkaitan dengan vaksinasi anak ini kurang lebih 150.000 dosis. Targetnya sampai kapan, Pak Dok? Tentunya kita menunggu dropping vaksin. Ya, hari ini memang kondisi vaksin kita khusus Sinovac karena anak-anak ini menggunakan Sinovac. Ya, jenis vaksinnya menggunakan Sinovac. Tidak boleh lain daripada Sinovac. Ya, sementara kondisi vaksin Sinovac kita hari ini sisa 1.200-an. Diharapkan para guru dan orang tua proaktif untuk menggenjot capaian vaksinasi anak di Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya. Di tengah gelombang aksi unjuk rasa saat ini, aktivitas santri di Pondok Pesantren As-Sunnah tetap berjalan normal. Para santri tetap mengikuti kegiatan belajar di kelas seperti biasa. Aktivitas belajar tatap muka di kelas dan kajian Islam di Masjid Pondok Pesantren As-Sunnah di Bage Nyaka, Kecamatan Aimal, Lombok Timur diliburkan Jumat pagi. Santri hanya menerima bantuan sembako dan melakukan bersih-bersih serta berolahraga di lingkungan pondok pesantren. Namun demikian, pasca insiden pembakaran, pihak pengelola Ponpes memastikan semua aktivitas belajar santri tetap berjalan normal. Ada 2.300 lebih santri dari jenjang TK hingga Ma'had yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Inilah kondisi di pondok kami, Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, belajar seperti biasa ya. Kegiatan proses belajar seperti biasa. Apa saja sehari-hari, Pak? Dia belajar SD, TK, SMP, SMA, belajar seperti biasa. Pasca aksi kemarin, warga itu siswa kita atau santri kita nggak mengalami trauma. Ya, santri ini tidak ada yang mengalami trauma, bahkan kan kita langsung masuk, tidak ada yang diliburkan. Sementara itu, Kementerian Agama Lombok Timur menghimbau agar semua pihak tetap tenang untuk menjaga kondusivitas daerah dan mempercayakan kasus ini ke aparat penegak hukum. Mari kita menyikapi kondisi ini dengan tenang, dengan penuh rasa kedamaian, dengan hati yang bersih, yang lapang. Tentu saja persoalan-persoalan ini insya Allah kita bisa selesaikan kalau hati kita dengan jernih, dan tentu semuanya kita mohon kepada masyarakat untuk menyerahkan penyelesaiannya secara hukum oleh pemerintah, oleh pihak-pihak keamanan, pihak yang terkait. Penyuluh dari Kementerian Agama sendiri diterjunkan untuk terus memantau perkembangan sekaligus melakukan pembinaan ke semua komponen untuk mewujudkan kerukunan di tengah masyarakat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, tiket MotoGP Mandalika mulai hari ini resmi dijual secara online dengan kuota 30.000 tiket untuk pergelaran MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang dengan harga termurah Rp115.000. Event dunia MotoGP Mandalika dipastikan akan digelar di tahun ini. Dalam kalender MotoGP tahun ini akan digelar selama 3 hari dari tanggal 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Untuk tiketnya sendiri per 6 Januari 2022 resmi dijual melalui situs online MXGP. Harga tiket MotoGP Mandalika dibanderol dengan harga termurah Rp115.000 dan termahal Rp15 juta. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menyatakan penjualan tiket ditangani langsung oleh MXGP yang nantinya pemerintah daerah akan berkoordinasi lanjut terkait penjualan tiket di daerah dan pemerintah siap untuk berkontribusi membantu MXGP dan MGPA.
Tiket ini kan sudah ada yang menghandle di MXGP, jadi dia pada marketing dan tiketing. Jadi kita tinggal membantu berkoordinasi sama MXGP. MXGP ini kan anak perusahaan ITDC, ITDC nanti berkoordinasi nanti sore. Peran ITB sendiri pemerintah daerah. Banyak lah ya. Selain dijual secara online, tiket MotoGP Mandalika rencananya akan dijual offline di sejumlah outlet per 11 Januari 2022. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.